Kian panas, Trump naikkan tarif impor ke Cina 145% dan dibalas dengan 84% oleh negeri tirai bambu. Jaga perekonomian, Amerika Serikat tetap stabil, The Fed digadang-gadang tahan suku bunga. Cina lanjutkan deflasi selama 2 bulan berturut-turut, imbas perang dagang. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Selain 3 berita tadi, Bursa Global Sepekan juga akan menyajikan data perekonomian penting pekan ini, 7 hingga 11 April 2025. Bersama saya, Maria Rahu Halek, inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Sahabat kabar bursa, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina semakin panas. Terbaru, Presiden Donald Trump naikkan lagi tarif untuk Cina menjadi 145%, bukan 125%. Pemerintah Amerika Serikat melalui Gedung Putih Kamis pekan ini waktu setempat mengklarifikasi tarif impor Amerika Serikat atas barang-barang dari Cina minimum 145%, bukan 125%, seperti yang telah diumumkan sebelumnya. Presiden Donald Trump sehari sebelumnya mengatakan tarif impor Amerika atas barang-barang Cina naik menjadi 125%. Namun Gedung Putih menjelaskan tarif 125% itu ditambahkan dengan tarif yang sudah berlaku sebelumnya sebesar 20%. Gedung Putih juga menjelaskan tarif 145% hanyalah tarif dasar dan bukan batas atas. Tarif belum termasuk kebijakan bea masuk lain yang sebelumnya telah diterapkan Presiden Trump, termasuk tarif 25% terhadap baja aluminium, kendaraan dan suku cadangnya. Lonjakan tarif impor Amerika ini mengejutkan bagi Cina dan memicu perang dagang semakin panas. Presiden Trump mengenakan tarif tinggi atas barang-barang Cina untuk mengatasi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Cina. Negeri tirai bambu ini merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Amerika Serikat dan menjadi produsen utama dunia untuk kebutuhan sektor teknologi seperti ponsel dan komputer. Sementara itu, Cina membalas tarif Presiden Donald Trump dengan 84% untuk impor barang-barang Amerika Serikat. Kenaikan tersebut respon dari kebijakan Trump yang terus menaikkan tarif atas barang-barang Cina. Cina merespon kebijakan tarif impor Amerika Serikat dengan membalas kenaikan tarif juga. Mereka memutuskan membalas tarif impor Presiden Donald Trump dengan menaikkan tarif barang Amerika Serikat ke Cina. Tarif impor barang Amerika yang masuk ke Cina naik dari 34% menjadi 84%. Kebijakan ini mulai berlaku pada Kamis pekan ini waktu setempat. Keputusan ini meningkatkan konflik perdagangan antara kedua negara. Peningkatan tarif yang saling berbalas ini digadang-gadang dapat menghancurkan perdagangan dua ekonomi besar dunia. Di tengah perang dagang ini, Kementerian Perdagangan Cina mengungkapkan bahwa mereka telah mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dengan mengklaim tarif Amerika Serikat melanggar aturan WTO. Kementerian Perdagangan Cina juga menyebutkan tarif Amerika Serikat sebagai kesalahan di atas kesalahan dan Cina berjanji akan terus berjuang demi perekonomiannya. Para pejabat Bank Sentral The Fed membuka opsi untuk mempertahankan suku bunga acuan. Kebijakan tersebut mengarah pada dua tantangan yang sedang dihadapi Amerika Serikat, yaitu adanya ancaman inflasi dan potensi perlambatan pertumbuhan perekonomian. Para pejabat The Federal Reserve atau The Fed dalam pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC yang digelar pada 18 dan 19 Maret 2025 mengisyaratkan adanya dilema berat dalam menentukan arah kebijakan suku bunga. Mereka sepakat bahwa perekonomian Amerika Serikat sedang menghadapi dua tantangan besar, yakni ancaman inflasi dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam rilisnya pada Rabu pekan ini waktu setempat, risalah The Fed membuka opsi untuk mempertahankan suku bunga tinggi jika inflasi masih tak kunjung reda.
Namun, para pejabat The Fed masih terbuka untuk menurunkan suku bunga apabila perekonomian menunjukkan tanda-tanda pelemahan lebih dalam. Dalam risalah The Fed juga dijelaskan, para pejabat masih melihat resiko inflasi yang kini cenderung naik di tengah perang dagang yang semakin memanas. Kemudian prospek lapangan pekerjaan bagi warga Amerika Serikat juga cenderung melemah. Masih dari Amerika, di tengah ancaman kenaikan harga akibat kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump, inflasi Amerika Serikat justru menurun pada Maret 2025. Inflasi berada di angka 2,8%. Laju inflasi Amerika Serikat turun menjadi 2,8% pada Maret 2025. Padahal Amerika sedang menghadapi ancaman kenaikan harga imbas penerapan kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump. Biro Statistik Tenaga Kerja pada Kamis pekan ini waktu setempat merilis Indeks Harga Konsumen atau IHK Maret tahun ini yang tidak memasukkan harga pangan dan energi naik 0,1% dari Februari 2025. Kenaikan ini merupakan yang terendah dalam 9 bulan terakhir. Kemudian IHK secara keseluruhan turun 0,1% dari bulan sebelumnya. Kondisi ini menjadi penurunan pertama dalam hampir 5 tahun. Selanjutnya, laporan inflasi terbaru menunjukkan CPI inti yang tidak termasuk makanan dan energi naik 0,1% pada Maret 2025. CPI inti naik menjadi 2,8% selama 12 bulan terakhir pada Maret 2025. Meski laju inflasi Amerika Serikat melambat, namun sejumlah ekonom memperingatkan ancaman kenaikan harga dalam waktu dekat akibat adanya kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Para ekonom meyakini kebijakan Trump dapat berdampak pada perdagangan internasional dan semakin meningkatkan inflasi. Kita beralih ke Cina, negeri tirai bambu mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut seiring dengan meningkatnya tensi perang dagang dengan Amerika Serikat. Mereka kembali merencanakan memberi stimulus fiskal dan meningkatkan konsumsi domestik. Deflasi Cina berlanjut untuk bulan kedua pada Maret 2025. Perang dagang yang semakin meluas mengancam akan memberikan tekanan yang lebih dalam pada sejumlah harga. Berdasarkan data yang dirilis Biro Statistik Nasional atau NBS, pada Kamis pekan ini waktu setempat, indeks harga konsumen atau CPI turun 0,1% secara tahunan pada Maret 2025. Kemudian inflasi inti Cina yang tidak termasuk harga pangan dan energi naik menjadi 0,5% pada Maret 2025. Angka ini pulih dari minus 0,1% pada bulan sebelumnya. Lalu deflasi pabrik berlanjut selama 30 bulan, yang mana indeks harga produsen atau PPI berada di angka 2,5%. Pemerintah Cina semakin terdorong untuk reflasi ekonomi mereka. Dan di saat yang sama, Beijing tengah menyusun rencana untuk kembali memberikan stimulus fiskal dan meningkatkan konsumsi domestik. Cina sudah menghadapi resiko deflasi sejak awal tahun ini. Meski belanja domestik libur tahun baru Imlek sudah mendongkrak perekonomian. Resiko deflasi ini kian meningkat manakala perang dagang dengan Amerika Serikat semakin memanas. Adanya perang dagang dengan Amerika Serikat mengancam harga yang semakin tertekan, bahkan pelemahan ekonomi bisa berlanjut jika para pengusaha melempar produksi mereka ke pasar domestik, bukan pasar global. Sahabat kabar bursa, penjualan retail zona euro pada Februari 2025 naik 2,3% secara tahunan. Pertumbuhan ini mencerminkan tren pemulihan dalam belanja konsumen. Eurostat pada Senin pekan ini waktu setempat merilis data penjualan retail zona euro yang kian membaik. Pada Februari 2025, penjualan retail tahunan zona euro naik menjadi 2,3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini melebihi perkiraan ekonom yang berada di angka 1,8%. Sementara itu pada tingkat bulanan penjualan retail zona euro Februari tahun ini naik 0,3%. Namun perkiraan ekonom berada di angka 0,5%. Penjualan retail kali ini menunjukkan kinerja yang lebih kuat dari perkiraan. Pertumbuhan ini mencerminkan tren pemulihan dalam belanja konsumen, tingkat kepercayaan konsumen mulai pulih dan berdampak positif pada aktivitas retail. Namun, adanya perang dagang yang semakin meluas membawa kekhawatiran akan ketidakpastian kondisi pasar global. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja retail secara keseluruhan.
Bank Sentral India memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Kebijakan ini ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi India yang sedang lesu dan juga yang sedang menghadapi tantangan kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat. Komite Kebijakan Moneter India atau MPC yang terdiri dari 3 anggota Bank Sentral RBI dan 3 anggota eksternal memangkas suku bunga acuannya pada Rabu pekan ini waktu setempat. Mereka memangkas suku bunga repo sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Kebijakan ini ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi India yang lesu. Pemangkasan suku bunga juga menjadi salah satu cara untuk menghadapi kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Sanjay Malhotra mengungkapkan tarif sebesar 26% yang diumumkan Amerika Serikat untuk impor dari India telah memperburuk kondisi pertumbuhan ekonomi domestik. Bank Sentral saat ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi India sebesar 6,5%. Angka ini sedikit turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 6,7%. Inflasi juga diperkirakan melandai ke 4%. Demikian Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.